so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 23 Mod Season 2024. Dan kita hari ini akan melanjutkan untuk petualangan kita di MotoGP Career, tepatnya untuk round ke-11. Dan sekarang di klasemen Francesco Bagnaia masih menjadi pimpinan. Meski begitu, kita dengan LCR Honda itu mampu merapatkan gap point dengan Pecco, dengan sekarang tinggal menyisakan jarak 17 poin saja. Sementara itu Jorge Martin yang berada di posisi run up, dia memiliki gap point 11 saja. Itu sangat tipis sekali. Jadi kita hari ini bakal balapan di salah satu track yang akhirnya digelar kembali untuk MotoGP 2024, karena sempat di tahun 2023 Aragon tidak menggelar balapan dan akhirnya kembali digelar di MotoGP tahun ini di MotoGP 2024. Makanya di sini gue masukin daftar kalender Aragon di karir kita. Dan sekarang kita akan memulai balapan dari tempat kedua. Kita dijepit oleh Ducati, yaitu Marc Marquez dan juga Francesco Bagnaia. Home race bagi Marc Marquez. Gue rasa Marquez bakal tampil menggila di balapan kali ini. Sementara itu, sang juara dunia 2 kali MotoGP dengan Ducati akan memulai start dari grid ketiga. Guys, itu tadi di baju balapnya Pecco kok ada logo KYT? Ini gue rasa modernnya waktu ngegarap perfectnya si Pecco tuh kayaknya ngekopas dari Enya, kemudian lupa dihapus cuy logo KYT-nya si Enya. Kan harusnya Pecco pakai Suomi kan ya, meskipun basicnya sama-sama SRGP, tapi kalau masalah brand ya harus diganti lah ya. Tapi mungkin emang si modernnya kelupaan aja. Oke lah, langsung saja kita memulai untuk race kali ini di GP Aragon untuk pertama kalinya sejak mereka mengundurkan diri dari balap roda 2 MotoGP. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi kelas MotoGP round ke-11 Aragon Grand Prix. It's on the way. Oke, full gas dan sekarang menuju turn 1. Francesco Bagnaia mencoba mengambil inside line dan Marc Marquez melebar karena menghindar dari kota dengan Pecco tadi. Dan sekarang giliran LCR Honda Castrol yang akan segera berjuang. Kita ambil lagi dari inside line dan kembali Pecco melakukan overtake kembali dari sisi luar racing line. Oke, kita blok pas. Namun ternyata kita malah buat kontak dengan Francesco Bagnaia. Nggak apa-apa, nanti mereka bakal ngebalas dengan cara yang sama. Gila Pecco, lagi-lagi kita masih battling dengan Pecco Bagnaia. Masih terus saling menyalip, ada overtaking hingga sekarang di tikungan cross crew. Oke, Jorge Martin menyusul dari inside line dan dia melebar. Langsung kita ambil kembali dari inside line dan Jorge Martin masih belum bisa mengatasi serangan dari Gorioris. Oke, we'll see. Ditarikan gas menjelang tikungan kedua, sebabnya kita harus berdepan dengan Ducati Factory dan juga Ducati Jorge Martin, yang memang ini gerasa kita akan kesulitan menghadapi mereka berdua dengan seorang diri saja, apalagi kita pakai Honda yang notabene motor bapuk cuy. Oke, Pecco kembali menyerang dari outside line dan di tikungan Shingen sektor ketiga Pecco masih menyerang. Oke, exit kanan dan saatnya berduel dengan Pecco di exit kanan menjelang penghujung dari lurusan, dan sepertinya Jorge Martin langsung melesat meninggalkan riders lainnya. Namun di pengereman tikungan terakhir kita berhasil kembali menjadi race leader meskipun cukup melebar, dan sepertinya Jorge Martin akan kembali menyerang kita di main straight. Dan benar saja Jorge Martin datang di sebelah kiri, dia manuver dan dia mendefense serangan dari Gorioris, dan akhirnya kita terlalu mengambil bagian dalam dan Pecco juga masuk dari outside line. Ducati Prima Pramac Racing, Ducati Lenovo Team sangat menggebrak di balapan kali ini. Sementara itu Akamsi atau home race dari The Baby Alien. Sekarang The Baby Alien alias Marc Marquez di belakang kita. Dia sudah mengancam tempat ketiga dari Gorioris, dan Marc Marquez berusaha mengambil dari outside line. Sementara itu LCR Honda Castrol juga mencoba bertahan dari sisi dalam.
Namun di exit corner lebih jelasnya Ducati ya. Ducati lah yang paling unggul dari segi performa. Oke, corkscrew sektor ketiga kita overtake kembali Marc Marquez dan finally Goyoris kembali menempati tempat ketiga sementara waktu. Oke guys, keep focus, keep fighting. Exit corner, Marquez datang lagi dari inside line. Sangat mustahil untuk ngebendung serangan dari Ducati. Oke, gini, kita overtake kembali namun masih belum bisa. Cukup keras perlawanan dari Marc Marquez. Sangat sulit menjebol defense dari Algamsi. Oke, tikungan chicane dan kemudian backstride bersiap-siap dengan bantuan right high device. Kita akan segera menyusul Marquez dan finally LCR Honda Castrol datang. Namun Marquez tidak mau mengalah. Dia masih mencoba mengambil breaking point terdekat dengan tikungan, tapi ternyata kitalah yang menjadi paling unggul. Lagi-lagi di exit corner Ducati Power, Ducati Desmo GP23 kepunyaan Marc Marquez sangat kuat sekali sehingga LCR Honda Castrol masih belum bisa untuk menghadapi dengan sangat leluasa. Kita hanya bisa menghadapi dengan rasa percaya diri saja. Karena apa? Karena motor kita nggak bisa ngimbangin mereka semuanya. Nampak jelas Honda sangat terpuruk sekali di musim ini dan lihat, pokoknya kita bakal berusaha aja semaksimal mungkin membawa Honda bertarung di barisan depan meskipun bukan kemenangan, karena yang namanya kemenangan itu masih cukup sulit buat digapai oleh Honda secara terus-menerus. Tentu saja kemenangan masih dipegang oleh Abdikan asal Italia itu Desmo edisi Ducati yang sangat memang kencang sekali cuy, yang kita nggak bisa ngimbangin di beberapa sirkuit melawan mereka. Oke guys, Jorge Martin sekarang menjadi race leader sekaligus dia mencetak fastest lap dan Enea mendadak nongol datang mengovertaking. Langsung saja LCR Honda masuk mengovertaking Enea dan akhirnya kita berhasil mengovertaking Enea dan masih stay di posisi keempat. Race yang cukup panjang di Aragon. Seharusnya dengan jenis track seperti ini, misalkan kita balapan di total 25% lap dari total 100%, itu harusnya sih balapannya di sini cuma 5 lap saja. Ini 6 lap sangat panjang sekali, kayak nggak worth it buat race di sini jika menggunakan sistem lap 25% dari total keseluruhan lapnya cuy. Jadi gue rasa ini lapnya terlalu panjang, terlalu banyak dan harus ada pemangkasan lagi jumlah dari lapnya. Oke, Enea Bastian ini di lap keempat dia mencoba masuk mengovertaking, tapi sepertinya manuver dari Enea Bastian ini kembali menyerang dari outside line dan cukup parah sekali. Collision kontak terjadi di antara kita berdua, namun yang memulai adalah Enea Bastian ini sehingga kita wajib membalas dengan cara yang sama. Perhatikan saja, hati-hati Enea Bastian ini, kita nggak akan tinggal diam jika Enea melakukan hal yang sama. Sekalian kalau mau masuk mengovertaking ya masuk aja, nggak usah nabrakin kita. Toh juga nggak apa-apa, namanya juga balapan, pasti bakal ada saja saat dimana kita akan mengalami penurunan dan juga mengalami kenaikan. Astaga, ban belakang selip sehingga sekarang kita melakukan colongan dan Espargaro. Enea datang mengovertaking. Aduh, kita malah selip ban belakang tadi sehingga kita kehilangan grip dan finally akhirnya malah Pedro Acosta juga datang. Oh, Pedro Acosta, sang rookie. Dan sekarang Miller juga mencoba nongol tapi kita bisa mendefend dengan seksama. Oke guys, sektor ketiga dan Espargaro cukup melebar tadi sehingga dia masuk ke racing line, cukup mendadak membuat kita cukup kaget dan untung saja kita nggak sampai terjatuh. Oke. Last chicane dan tikungan ke kiri exit kanan, kita overtake kembali Espargaro Alex dengan Aprilia dan kini saatnya menuju dua tikungan terakhir penghujung lurusan di backstride. Kita mencoba early braking, stay di racing line dan saatnya bersiap-siap untuk lebih ngepush lagi, mendorong seluruh tenaga dari Honda RC213V di sisa 2 lap terakhir. Dan Espargaro datang. Kita defend lagi di turn 1 lap kelima, 2 lap lagi. MotoGP Aragon atau di Spanish Grand Prix akan segera
usai. Jorge Martin sebagai Akamsi masih mampu menjaga pimpinan race-nya dan Espargaro datang overtaking. Kita lawan kembali dari inside line namun masih belum bisa, dan sekarang akhirnya Espargaro menjauh dari pandangan kita. Ini gue heran ya, kita ini di indikator ban kita masih bagus lah ya, meskipun sebelah kanan bagian depan itu cukup merah sekali, yang bisa kita bilang cukup tinggi suhunya sehingga sering mengalami selip ban depan. Sudah sepertinya Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Jack Miller, kok bisa-bisanya 3 riders ini mengovertaking Giovinazzi dengan bersama-sama. Astaga, bisa-bisanya, dan Giovinazzi mental di posisi ke-9 saat ini, sangat memalukan. Langsung kita defend lagi. Marco Bezzecchi, giliran Fabio Quartararo, dan kini Pedro Acosta terlihat melebar tadi. Dan sekarang pun menjadi kesempatan bagi Giovinazzi untuk bisa menyerang Pedro Acosta di sisa 1 lap, 1 sektor lagi. Oke guys, backstride. Kita masih terus berjuang dengan power 3, dan kini di 2 tikungan terakhir penghujung dari backstride kita mencoba late braking dan berhasil merapatkan gap dengan Pedro Acosta. Kita ambil inside line dan finally kita kembali bertarung dengan Acosta side by side. Sepertinya akan terjadi dan benar saja. Lap terakhir, lap ke-6, Giovinazzi masuk dari inside line mendefend Acosta. Apakah Acosta akan kembali melawan? Dan sepertinya Acosta betul saja, dia masih bisa untuk mencoba menghalangi, menjadi gangguan dari player atau pembalap kita guys. Oke, 3 sektor lagi, hati-hati, dan Acosta kembali memfight back Giovinazzi. Stay in the line. Giovinazzi masih didefend oleh Acosta dengan sangat kuat sekali. Celah di bagian dalam Acosta ambil sehingga kita tidak bisa bermanuver sama sekali di celah tersebut. Namun minusnya Pedro Acosta sudah mulai mengalami sedikit kehilangan grip sehingga dia kerap kali melebar. Oke, cross crew, tinggal 2 sektor lagi kita overtaking, dan finally Giovinazzi berhasil menempati tempat ke-6, dan kini tinggal 2 sektor lagi yang harus bisa kita pertahankan agar bisa menjaga. Namun Acosta lepas, kita langsung ambil kembali di sini. Tikungan ke-12 kita overtaking dan cukup melebar. Semoga nggak jatuh dan kembali ke jalur, dan kini Acosta belum overtaking. Oke, sekarang Acosta datang. Stay in the line, cukup motong jalur, kemudian kita balik ke kiri, hati-hati Acosta, datang lagi exit kanan. Acosta menyusul dan side by side terjadi di backstride. Siapakah yang akan meraih tempat ke-6 di sisa sektor terakhir ini? Mari kita buktikan, dan di 2 tikungan terakhir kita mencoba late braking, stay in the line, keep focus, keep fighting, tentukan racing line, kemudian exit corner. Tekan, tarik tuh sekuat tenaga, dan akhirnya kita mampu meraih tempat ke-6 dan mengalahkan Acosta di 1 lap terakhir menjelang finish line. Dan pastinya congratulations untuk Jorge Martin yang berhasil meraih kemenangan, diikuti oleh Pecco Bagnaia serta Marc Marquez yang merupakan Akamsi di sini. Sementara itu Enea Bastian, ini Espargaro, Giovinazzi di 6 besar. Pedro Acosta cukup menggebrak di barisan depan yang kita hampir saja kalah dari Pedro Acosta. Fabio Quartararo, Allegrin tumben sekali tembus bersama-sama di 9 besar. Ada apa gerangan? Apakah Yamaha sudah mulai kembali bisa bangkit? Atau mungkin ada hal lainnya yang nggak bisa kita tentukan alasan pasti penyebabnya. Tapi yang jelas Yamaha udah mulai bagus lagi dengan bisa bertarung di top 10 ya, di top 10. Jack Miller, duo VR46, Miguel Maverick, Raul Morbidelli, Brad Binder di 17 besar. Dimana ini bisa kita perhatikan sama-sama, tumben sekali Aprilia mengalami keterpurukan di race kali ini, karena biasanya Aprilia cukup bagus dan beberapa kali meraih battle untuk barisan depan. Nah, sekarang di klasemen gap point antara Jorge Martin dan juga Francesco Bagnaia semakin tipis, tinggal 6 poin saja. Namun masalah terjadi untuk Giovinazzi yang sekarang ini gap point kita melebar lagi dengan memiliki jarak 27 poin. Gue rasa musim ini akan sangat sulit buat kita pertarungan untuk meraih gelar juara dunia. Tapi gak masalah, semoga jajaran keras kita bisa atau kembali bangkit dan bisa
bertarung lagi melawan riders yang ada di barisan depan. Jadi kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.